Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 306-308. Bab 306. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan menoleh untuk melihat Lin Feng. Lin Feng, apa maksudmu dengan kalimat ini? Cleo Fei Lin mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Feng. Cleo Fei Lin, Lin Zichao dan lainnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Lin Feng, jadi Cleo Fei Lin tahu bahwa Lin Feng pasti memiliki makna yang dalam ketika mengatakan ini. Maksud saya sangat sederhana, yaitu menurut saya Fendi Zanders mungkin saja mengenal Li Hu, tetapi sangat mustahil baginya untuk mengenal Qian Yongwang. Qian Yongwang ini harus diundang secara khusus oleh Fendi Zanders untuk bekerja sama dengannya dalam akting. Lin Feng berteriak pada kerumunan tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Xiao Feng, bukankah apa yang kamu katakan terlalu berlebihan? Karena Fendi Zanders sudah bisa mengenal Li Hu, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengenal Qian Yongwang? Tentu saja Lin Weiguo akan berbicara dengan Fendi Zanders saat ini, lagi pula, masalah ini juga terkait dengan martabatnya. Fendi Zanders mengetahui Li Hu dan Qian Yongwang adalah dua hal yang berbeda. Mungkinkah jika dia mengenal Li Hu, dia pasti akan mengenal Qian Yongwang? Lin Feng tidak memberikan wajah Lin Weiguo sama sekali, dan menjawab tanpa keraguan. Setelah Lin Weiguo mendengar kalimat ini, dia membeku sesaat, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Lin Feng. Menurutku Qian Yongwang barusan adalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders, tujuannya adalah untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Lin Feng sama sekali tidak menatap Lin Weiguo dan yang lainnya, dan langsung berteriak kegirangan. Setelah semua orang mendengar kata-kata Lin Feng, terjadi keributan, dan semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Dan sekarang, banyak orang sudah menebak identitas Qian Yongwang. Sekarang Lin Feng mengatakan ini, orang-orang yang hadir merasa bahwa Qian Yongwang mungkin adalah aktor yang disewa oleh Fendi Zanders. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Fendi Zanders, bahkan Lin Siqiong, Chen Lan dan yang lainnya memiliki sedikit kecurigaan. Mereka merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengenal Qian Yongwang. Bahkan jika dia melakukannya, Qian Yongwang tidak punya alasan untuk datang dan memberikan Lin Weiguo hadiah untuk Fendi Zanders. Lin Feng, mengapa kamu meragukan Fendi Zanders? Cleo Fei Lin percaya pada Fendi Zanders, karena dia merasa Fendi Zanders tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kenapa? Hanya karena semua orang yang hadir tidak mengenal Qian Yongwang, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengenal Qian Yongwang, saya bisa meragukannya. Bagaimana Fendi Zanders bisa mengenal bos besar yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengenal kakek saya? Kecuali Fendi Zanders ini adalah generasi kedua yang kaya dengan latar belakang langit, saya benar-benar tidak percaya. Lin Feng menjawab dengan nada sangat percaya diri. Faktanya, meskipun Lin Feng berpura-pura tidak mengenal Fendi Zanders, dia sudah menyelidikinya dengan Lin Ziyuan. Di matanya, Fendi Zanders hanyalah seorang miskin yang mengantarkan makanan. Xiao Feng, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, bagaimana mungkin tunangan Cleo Fei Lin melakukan hal seperti itu? Lin Weiye melihat keadaan menjadi semakin buruk, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Kakek, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya tidak suka orang bertingkah di sini. Mungkin karena aku sudah terlalu lama bekerja di pemerintahan. Saat aku mengatakan ini, aku tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Lin Feng menjawab dengan ringan, lalu langsung kembali ke tempat duduknya, seolah dia tidak berniat untuk terus berdebat dengan Fendi Zanders, Lin Weiguo dan lainnya tentang masalah ini. Tapi Lin Feng tidak perlu berdebat tentang masalah ini, tetapi tamu lain yang hadir sangat penasaran apakah orang yang datang untuk memberikan hadiah tadi adalah Qian Yongwang. Sederhananya, orang-orang ini semua menunggu untuk melihat lelucon keluarga Lin. Oke, saudara ketiga, jangan berdiri di sini lagi. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Apa yang dikatakan Xiao Feng tadi terlalu berlebihan, tapi dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Ayo cepat kembali. Lin Weiye mengulurkan tangannya. Menepuk bahu Lin Weiguo, dia membujuk sambil tersenyum. Tapi Lin Weiguo menatap tajam ke arah Fendi Zanders. Pada saat ini, Lin Weiguo juga merasa bahwa Qian Yongwang yang barusan adalah aktor yang diundang Fendi Zanders. Jika tidak, bagaimana Fendi Zanders bisa mengenal seseorang seperti Qian Yongwang? Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini bertindak begitu rendah. Untuk pamer, dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Itu benar-benar mengecewakan saya. Lin Weiguo tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian kembali ke tempat duduknya bersama Lin Weiye. Lin Feng memandang Fendi Zanders dengan jijik, meskipun dia tidak benar-benar mengungkap Fendi Zanders. Namun saat ini, semua orang yang hadir seharusnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan Lin Feng tidak berniat melanjutkan pertengkaran tersebut, karena jika pertengkaran terus berlanjut, mungkin bukan Fendi Zanders saja, tapi semua orang di keluarga Lin yang akan malu. Tuan Lin, saya tidak tahu hadiah apa yang diberikan Qian Yongwang kepada Anda,
atau Anda dapat membukanya di depan semua orang dan melihatnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berdiri dan berteriak pada Lin Weiguo sambil tersenyum. Faktanya, banyak orang yang bertanya-tanya apakah Qian Yongwang ini adalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders, jadi meminta Lin Weiguo untuk membuka hadiah untuk dilihat semua orang adalah cara terbaik untuk memeriksanya. Bos yang bernilai puluhan miliar pasti tidak akan terlalu pelit saat bergerak. Lihat saja apa yang ada di dalamnya untuk membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Lin Weiguo ragu-ragu sejenak, wajahnya tampak sedikit malu. Karena dia sendiri tidak mengenal Qian Yongwang, dan dia tidak ada hubungannya dengan Qian Yongwang. Jika orang ini benar-benar aktor yang diundang Fendi Zanders, maka hadiah yang dia kirimkan pasti tidak berharga. Sekarang buka di depan banyak orang, kalau yang di dalamnya hanya warung pinggir jalan, maka saya akan benar-benar kehilangan muka. Bos Ion Investment adalah orang besar, dan hadiah yang dikirimkannya pasti bukan barang biasa. Tuan Lin, tolong segera buka dan biarkan kami membuka mata. Saat ini, orang lain juga mencemooh. Lin Weiye dan Lin Weijun menghela nafas tak berdaya saat mereka melihat kerumunan yang mencemooh. Karena orang-orang ini datang ke sini bersama Lin Feng, mereka jelas membantu Lin Feng saat ini. Lin Weiguo menarik napas dalam-dalam. Karena begitu banyak orang yang hadir ingin melihat apa yang diberikan Qian Yongwang kepadanya, jika dia tidak berani membukanya, itu berarti dia memiliki hantu di dalam hatinya, dan dia akan tetap mengambil ini. Masalahnya tergantung pada diri sendiri. Jadi Lin Weiguo tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengeluarkan kotak hadiah. Dia berpikir jika dia mengetahui bahwa hadiah itu adalah pedagang kaki lima, dia akan memberi Fendi Zanders pelajaran yang baik di depan banyak orang. Namun ketika kotak hadiah dibuka, semua orang yang hadir tercengang, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Bahkan Lin Weiguo sendiri sedikit gemetar, dan kotak hadiah di tangannya hampir jatuh ke tanah. Hahaha. Lin Feng, yang tidak jauh dari sana, langsung tertawa, dengan ekspresi bangga yang luar biasa. Bab 307. Di dalam restoran. Ketika Lin Weiguo membuka kotak hadiah, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Dan orang-orang lain yang hadir semuanya tercengang, tampak tidak percaya. Cleo Fei Lin, Mandy Lin dan yang lainnya menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, mata mereka dipenuhi kebingungan. Hanya Lin Feng yang memiliki senyuman puas di wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa benda di dalam kotak hadiah itu hanyalah Ganoderma lucidum. Cara membedakan kualitas Ganoderma lucidum sangat sederhana, yaitu dengan melihat warnanya. Ganoderma lucidum liar umumnya berwarna coklat tua dengan permukaan mengkilat, sedangkan Ganoderma lucidum buatan yang dibudidayakan akan tampak berwarna coklat kemerahan dengan permukaan kusam. Saat ini, Ganoderma lucidum di tangan Lin Weiguo menunjukkan warna coklat kemerahan, tanpa kilau sama sekali, dan tampak kusam secara keseluruhan. Apa ini? Jamur liar. Pria parubaya yang meminta Lin Weiguo untuk membuka kotak hadiah sebelumnya tidak bisa menahan tawa ketika melihat Ganoderma ini. Meskipun tamu lain yang hadir tidak sombong seperti pria parubaya, mereka semua mulai berbisik satu sama lain. Lin Weiguo berdiri di sana dengan linglung, dengan kemarahan di matanya, karena kejadian ini membuatnya kehilangan muka. Meskipun Lin Weiguo selalu kalah dengan Lin Weiye dan Lin Weijun, dia kurang lebih merupakan karakter di Lin Jiazuang. Kapan dia dipermalukan seperti ini? Kakak ketiga, jangan marah, mungkin ini. Lin Weijun melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Lin Weiguo, jadi dia hanya ingin membujuknya. Tapi Lin Weiguo mengabaikannya sama sekali, dan berjalan menuju posisi Fendi Zanders dengan Ganoderma lucidum kemerahan. Ledakan. Lin Weiguo melemparkan kotak hadiah berisi Ganoderma lucidum tepat di depan Fendi Zanders, lalu berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, "Fendi Zanders, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal tentang masalah hari ini?" Fendi Zanders menoleh dan menatap Lin Weiguo, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Ini jelas merupakan hadiah dari Qian Yongwang. Sekarang dia berpikir bahwa hadiah itu tidak cukup baik dan datang untuk meminta penjelasan pada dirinya sendiri. Fendi Zanders bahkan tidak tahu apa yang harus dia jelaskan. Kakek, kamu pasti salah paham terhadap Fendi Zanders. Saya yakin Fendi Zanders tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar ingin pamer, dia bisa memanggil Li Hu sendirian. Kenapa? Cari aktor lain untuk datang. Cleo Fei Lin berdiri dan meneriaki Lin Weiguo dengan ekspresi bersemangat. Cleo Fei Lin, minggir, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, biarkan Fendi Zanders keluar dan jelaskan padaku. Lin Weiguo mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah, begitu banyak orang yang hadir menunggu untuk melihat leluconnya, tidak peduli seberapa baik hati Lin Weiguo, dia tidak dapat mengendalikan emosinya saat ini. Aku memintamu untuk menyingkir, kamu tidak mendengarku. Lin Weiguo berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Cleo Fei Lin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Fendi Zanders ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan membuat Ganoderma lucidum palsu untuk membodohi kakekmu. Bukankah sudah jelas kamu ingin mempermalukan kakekmu?
Kamu harus melakukannya, tinggalkan masalah ini sendiri. Itu. Sambil berbicara, Chen Lan menyeret Cleo Fei Lin ke sisinya. Bu, pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini, saya tidak percaya Fendi Zanders akan melakukan hal seperti itu. Cleo Fei Lin berteriak dengan penuh semangat. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh pria malang seperti dia demi mukanya? Cleo Fei Lin, aku bisa memahami perasaanmu sekarang. Lagi pula, bukankah tunanganku juga menipuku? Terlebih lagi, tunanganmu masih tetap seorang pengantar makanan. Kasihan, sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Zhou Qiurong akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Cleo Fei Lin, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu, dan berteriak dengan marah. Zhou Qiurong, jangan bicara omong kosong di sana, Fendi Zanders bukanlah tipe orang yang sama dengan tunanganmu. Meskipun Mandy Lin juga tidak menyukai Fendi Zanders, dia merasa Fendi Zanders sama sekali bukan pria yang suka pamer, jadi tentu saja tidak mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu. Sekarang semua barang curian telah dicuri, mengapa kamu masih membela Fendi Zanders? Zhou Qiurong berkata dengan wajah main-main. Fendi Zanders, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah ada yang ingin Anda jelaskan kepada saya? Lin Weiguo bertanya pada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Fendi Zanders berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ringan, Ganoderma lucidum ini adalah hadiah dari Qian Yongwang. Apa yang diberikan Qian Yongwang padamu tidak ada hubungannya denganku. Apakah menurutmu aku harus menjelaskannya kepadamu? Apa? Ini saat yang tepat, kamu masih di sini untuk berdebat denganku, bukan? Lin Weiguo berteriak, dan kemudian melanjutkan, apakah aku bertanya padamu tentang hadiah itu sekarang? Saya bertanya apakah orang itu adalah Qian Yongwang? Ya. Fendi Zanders langsung mengangguk. Karena itu Qian Yongwang, bagaimana dia bisa memberiku Ganoderma lucidum palsu? Aku hanya pergi ke pinggir jalan untuk membeli Ganoderma lucidum. Seharusnya lebih baik dari yang ini, kan? Lin Weiguo bertanya dengan wajah galak. Fendi Zanders menoleh dan menatap Ganoderma lucidum di tangan Lin Weiguo, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena dia juga tidak mengerti mengapa bos sebesar Qian Yongwang memberi Lin Weiguo Ganoderma lucidum palsu. Dan tidak ada orang yang hadir yang mengenal Qian Yongwang, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang akan salah paham bahwa dia palsu. Fendi Zanders, saya tidak menyangka Anda menjadi orang seperti ini. Saya pikir Anda hanya sedikit miskin, dan Anda masih sangat baik dalam berurusan dengan orang lain, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan melakukan hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir, apakah wajah benar-benar penting bagimu? Bahkan jika kamu menemukan seseorang untuk menggantikan Qian Yongwang, terus kenapa? Katakan padaku. Apakah ini akan mengubah fakta bahwa kamu adalah sampah? Karena Lin Weiguo emosional, pidatonya juga sangat jelek. Kakek. Cleo Fei Lin buru-buru berteriak. Diam. Lin Weiguo menoleh dan memarahi Cleo Fei Lin, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan terus berteriak, Fendi Zanders, izinkan saya memberitahu Anda, tidak masalah jika Anda tidak tahu malu, tetapi keluarga Lin kami membutuhkan rasa malu, dan kami keluarga Lin tidak akan pernah memiliki menantu sepertimu. Selama aku, Lin Weiguo, masih hidup, kamu tidak akan pernah menikahi cucuku. Kakak ketiga, jangan terlalu marah. Fendi Zanders masih anak-anak, kenapa kamu begitu cerewet dengan anak kecil? Lin Weijun jelas tidak tahan lagi, dan mengerutkan kening sebagai pengingat. Aku peduli padanya. Dia membuat lelucon seperti itu di pesta ulang tahunku, bukankah aku harus peduli padanya? Lin Weiguo menyipitkan matanya dan berteriak, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan sekarang? Tersesat saja, semakin jauh kamu semakin baik, kamu bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melangkah ke pintu Lin kami keluarga lagi dalam hidupmu. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang tersentak, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Bab 308. Karena mereka tidak menyangka Lin Weiguo begitu tidak berperasaan. Awalnya, mereka mengira Lin Weiguo paling banyak akan menegur Fendi Zanders di depan semua orang, dan itu sudah cukup. Tapi yang tidak disangka orang adalah Lin Weiguo tidak kenal ampun dan berencana mengusir Fendi Zanders secara langsung. Seluruh restoran menjadi sunyi senyap, semua orang menatap posisi Lin Weiguo dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajah mereka. Bahkan Fendi Zanders sendiri tidak menyangka Lin Weiguo akan begitu marah. Dia awalnya berpikir bahwa hubungan antara dirinya dan Qian Yongwang tidak dapat dijelaskan, jadi lebih baik tidak menjelaskannya kepada orang-orang ini. Bahkan jika itu sudah berakhir. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Weiguo akan langsung mengusirnya. Kakek, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Fendi Zanders baru saja melakukan kesalahan kecil. Mengapa kamu mengusirnya? Cleo Fei Lin berteriak pada Lin Weiguo dengan ekspresi gembira. Satu hal kecil. Lin Weiguo tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, apakah ini masalah sepele yang menyangkut wajah keluarga Lin? Dan masalahnya telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga anak ini masih tidak mengakui perbuatannya.
Bagaimana dia bisa setuju untuk menikahkanmu dengan orang seperti itu? Apakah aku ingin menikah dengan Fendi Zanders atau tidak, bukan giliranmu yang memutuskan, kan? Cleo Fei Lin membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Lin Weiguo, lalu melangkah maju dan berteriak keras, menatap matanya yang besar dan berair. Kamu adalah cucuku Lin Weiguo, tentu saja aku berhak memutuskan urusanmu. Lin Weiguo meraung dengan sangat mendominasi. Cleo Fei Lin langsung tertegun, karena Lin Weiguo belum pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu sejak dia masih kecil. Dan anggota keluarga Lin yang hadir menganggap Fendi Zanders sangat tidak menyenangkan, dan mereka mengetahui karakter Lin Weiguo dengan sangat baik, jadi wajar saja mereka tidak akan mencoba membujuk Lin Weiguo saat ini. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Tidakkah menurutmu keluarga Lin kita tidak cukup malu? Keluar dari sini sekarang. Lin Weiguo menatap Fendi Zanders dan berteriak. Apakah kamu yakin ingin melepaskan aku sekarang? Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Lin Weiguo dengan suara rendah. Omong kosong, jika aku tidak membiarkanmu pergi, haruskah aku tetap menemanimu makan malam? Lin Weiguo menjawab dengan dingin. Fendi Zanders berdiri di sana ragu-ragu selama 2 detik, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tinggal di sini, dia hanya akan diejek dan diejek. Jadi lebih baik pergi saja, gambaran yang berhasil dia bangun di depan Cleo Fei Lin telah benar-benar runtuh, dan untuk Lin Weiguo yang mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan Cleo Fei Lin, Fendi Zanders tidak terlalu khawatir. Cepat atau lambat dia akan dapat menjelaskan hal-hal ini dengan jelas. Fendi Zanders, jangan pergi. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Cleo Fei Lin segera mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Tinggal di sini hanya akan menimbulkan masalah bagimu, sebaiknya aku kembali ke hotel dulu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Hotel ini juga merupakan hotel keluarga Lin kami. Hak apa yang Anda miliki untuk tinggal sekarang? Saya pikir Anda harus cepat dan kembali ke Jiangcheng. Lin Xiufen menghela nafas lega saat ini, dan tidak lupa mempermalukan Fendi Zanders saat ini. Fendi Zanders memandang Lin Xiufen dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika saya pergi sekarang, Anda akan mengambil inisiatif untuk mengundang saya kembali. Kamu pikir kamu ini siapa? Mungkinkah keluarga Lin kami tidak bisa hidup tanpamu sebagai sampah? Lin Xiufen berteriak dengan jijik. Fendi Zanders tahu bahwa karena Li Hu dan Qian Yongwang dapat memperoleh kabar untuk datang ke sini untuk mencari Fendi Zanders, maka orang lain pasti akan menerima berita tersebut, sehingga banyak orang akan datang ke perjamuan ini untuk mencari Fendi Zanders di masa depan. Pada saat itu, semua orang harus tahu bahwa Qian Yongwang sama sekali bukan aktor yang direkrut Fendi Zanders. Tetapi jika Fendi Zanders menjelaskan hal ini kepada keluarga Lin sekarang, keluarga Lin pasti tidak akan mempercayainya, jadi dia hanya bisa pergi sementara. Di bawah pandangan semua orang, Fendi Zanders perlahan menghilang ke dalam restoran, punggungnya sangat kesepian. Tapi Zhou Qiurong, Lin Xiufen, Lin Ziyuan dan lainnya menunjukkan senyum bahagia. Dalam pandangan mereka, Fendi Zanders pantas menerima semua ini. Fendi Zanders. Cleo Fei Lin berteriak, lalu melepaskan diri dari kekangan Chen Lan, dan mengejar Fendi Zanders dengan putus asa. Mayer, hentikan untukku. Melihat Cleo Fei Lin ingin pergi bersama Fendi Zanders, Lin Weiguo menyipitkan matanya dan berteriak. Kakek, menurutku kamu pasti salah paham terhadap Fendi Zanders. Cleo Fei Lin menoleh dan menjelaskan kepada Lin Weiguo. Aku tidak peduli apakah aku salah paham atau tidak, jika kamu berani meninggalkan anak ini hari ini, maka kamu tidak ingin kembali ke rumah Lin. Lin Weiguo berteriak dengan nada yang sangat kuat. Kakek, kamu bahkan tidak menginginkanku karena hal kecil ini. Cleo Fei Lin berteriak pada Lin Weiguo dengan tidak percaya. Benar, selama kamu masih menjadi cucuku, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menikah dengan orang seperti Fendi Zanders. Lin Weiguo berteriak memekakkan telinga. Cleo Fei Lin berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, dan akhirnya dia memilih untuk mengejar Fendi Zanders. Adil, kamu batuk-batuk. Di tengah kata-kata Lin Weiguo, dia terbatuk karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Cleo Fei Lin akan begitu gigih. Dia sudah banyak bicara, tapi Cleo Fei Lin masih mengejarnya. Kakak ketiga, menurutmu apa yang kamu lakukan? Biarkan anak muda mengurus sendiri urusan anak muda. Mengapa kamu begitu peduli? Lin Weijun mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lin Weiguo, membujuknya dengan suara rendah. Benar, saudara ketiga, banyak sekali orang luar yang menonton di sini, kamu menyebutnya apa? Ini usia segini, dan kamu masih berencana untuk menjodohkan. Lin Weiye juga berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, Lin Weiguo menyadari ada yang salah dengan sikapnya. Jadi dia segera menenangkan emosinya, lalu berkata kepada para tamu yang hadir, semuanya, maafkan aku baru saja membuat semua orang tertawa. Lin Weiye dan Lin Weijun juga buru-buru berdiri dan membuat permainan yang mulus. Sisi lain. Setelah meninggalkan restoran, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yuan Tai.
Tuan Sanders, apakah Anda punya perintah? Yuan Tai menjawab telepon dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Yuan Tai, izinkan saya bertanya, mengapa orang-orang seperti Li Hu dan Qian Yongwang tahu bahwa saya ada di Lin Jiasuang, dan bagaimana mereka tahu tentang hubungan saya dengan Cleo Fei Lin? Fendi Sanders mengerutkan kening dan berbicara dengan nada yang sangat marah. Diminta. Tuan Sanders, masalah ini. Saat Yuan Tai hendak menjelaskan, Fendi Sanders tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Cleo Fei Lin sebenarnya berjalan di belakangnya. Ini sudah berakhir. Jejak keputusasaan melintas di hati Fendi Sanders, karena suaranya barusan tidak pelan. Jika Cleo Fei Lin berdiri di belakangnya sepanjang waktu, dia pasti bisa mendengar apa yang dikatakan Fendi Sanders tadi.